ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Godeskin by Athena. Jadi di sini ada Godeskin by Athena Richard Lee. Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live. Sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka. Tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya, guys. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip, seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya mungkin Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Ya. Tidak ada. Tidak ada semuanya, ini hanya seperti ini saja. Richard Lee. Jadi itu polos saja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya gitu? Ada tulisan WT. Oke. Jadi ini ada 5 ya, karena memang Dokter belikan satu di situ ada 5. Ini hanya seperti ini dibungkus ya. Seperti ini tadi kita bisa lihat semua. Oke. Harusnya apa 5 ya? Oh ya, ini satunya lagi ada di dalam. Ada satu lagi 5, karena kemarin belinya. Nih, ternyata bener 5. Oke, 5. Dan ini adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di bulan kisaran bulan apa? Enggak, Oktober atau November atau Desember, Doktif lupa tepatnya. Ini adalah WT yang pada saat itu cukup mengebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala pimpinan. Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi untuk ini dijual 1.500.000. Nah ya. Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Oh. Nah, di sini ternyata Bapak Pimpinan, teman-teman, tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak Pimpinan. Ternyata isinya adalah sama. Dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Dokter juga membeli produk dengan kandungannya itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Dokter beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Dokter duga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing. Sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini. Karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman. Karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya. Untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin.
Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga, dan begitu juga di produk stem cell ya. Dan itu juga yang dokter sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sebelum ya, dilanjutkan juga itu yang sebelum ditutup dengan stikernya Dr. betul, Richard Lee, betul. itu produk dari mana? Ripe Skin. Dan Nah, saat ini diperiksa produksinya dari Indonesia. Ripe Skin itu dari Korea. Jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia dengan nama PT Piridam Pharma. Nah, Piridam Pharma ini gosipnya, jadi beliau itu bilang kalau Dr. Richard mengakui bahwa di beberapa konten sudah memiliki ikatan kerjasama dengan Piridam atau Ripe Skin. Tetapi dari pihak Piridam sendiri setelah diselidikin, ini tidak memiliki ikatan kerjasama dengan Richard. Jadi ini yang memang sedang diselidiki oleh Polda dan menunggu pemanggilan dari Richard. Insya Allah dilakukan minggu depan oleh Polda Metro Jaya. Ya, gitu. Oke. Jadi dari pihak Piridam juga sudah dipanggil ke Polda Metro. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya produk-produk yang cukup bermasalah. Nah, ini sekarang yang saya ingin tanyakan ke BPKN sebagai dokter, sebagai korban. Bagaimana? Nah, satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Selasokia. Produk Selasokia. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired. Kalian unboxing produk SS atau Selasokia. Produk ini diakui milik Selasokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini Doktif minta untuk membuang produk ini, dan Doktif ganti dengan sejumlah uang dari uang pribadi Doktif sendiri supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen, dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner. Gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan, memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner. Sehingga ya mereka tetap menjual. Gitu. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari mana? Ini miris ya, nggak kasihan efeknya ke orang ya, dan ini berakibat fatal loh ya bagi kulit dan untuk mafia skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini harusnya diberantas sampai ke akar-akarnya ya. Nah, ini sangat-sangat merugikan masyarakat, terutama wanita-wanita Indonesia yang tergiur ingin kulitnya tampil glowing, putih, dan ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Ini sangat-sangat luar biasa ngeri ya efeknya ini ya, dan belum lagi efek panjangnya ya, kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Sebenarnya masyarakat seharusnya berterima kasih ya kepada seorang dokter detektif atau biasa yang disapa dengan dokter dalam menguak skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ya, tetap semangat buat dokter untuk mengungkap kebenaran perihal skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois C Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.